Katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Irena Handono adalah seorang mu'alaf Indonesia yang fenomenal. Dia aktif mendukung mu'alaf dan menyebarkan pesan Islam. Irena Handono adalah pendiri Irena Center, sebuah sekolah Islam untuk para mu'alaf. Kisahnya hingga memeluk Islam begitu inspiratif karena Irena dibesarkan di Indonesia dalam keluarga Kristen yang religius. Dia juga dibesarkan dalam keluarga terpandang dan kaya. Ibu dan Bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya. Sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya gak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita. Kalau ada serangan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Melalui penelitiannya sendiri, Irena mengetahui seluruh gagasan tentang Trinitas adalah buatan manusia. Pada tahun 325 setelah Kristus, selama konsensus Nizea, kesantuan terbelah menjadi 3. Fakta ini meninggalkan perpecahan, menyakitkan yang mendalam dalam identitas agamanya kala itu. Keyakinan Irena menjadi tak sama seperti sebelumnya. Irena butuh 6 tahun untuk mengumpulkan keberanian untuk menjadi Muslim dan secara terbuka menyatakan keimanan barunya. Ketika ia ingin mengucapkan syahadat, ulama bertanya kepadanya, apakah ia sanggup menanggung konsekuensinya? Sebab ulama itu mengatakan, menjadi mu'alaf itu mudah. Akan tetapi, hidup dengan konsekuensi dari keimanan Islam itu bisa menjadi tantangan seumur hidup. Jadi, saya siap. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri, dan saya harus menyelamatkan jiwa saya. Saya tidak bisa kembali hidup hanya dengan menerima dogma-dogma palsu, ungkap Irena. Sebagai seorang muslim baru, ia memahami tanggung jawabnya. Irena lantas menjalankan sholat 5 waktu. Ia juga mulai berpuasa di bulan Ramadan dan menutupi kepalanya dengan jilbab. Seperti sebelumnya, Irena berkeyakinan
Hidupnya ia dedikasikan untuk Tuhan, bukan untuk apa yang disebutnya doktrin dan dogma yang keliru. Saya meninggalkan biara dan sekaligus sebagai wanita muslim yang soleh. Seluruh hidup saya didedikasikan hanya untuk Tuhan. Saya tidak harus meninggalkan kehidupan duniawi ini untuk dekat dengan Tuhan. Semua yang saya lakukan adalah untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Alhamdulillah, katanya.